Bahkan jika suatu aturan formalistik atau simbolistik tersebut harus diubah atau diberi dengan tujuan, pelaksanaan ajaran Islam yang formalistik seperti sholat, puasa, haji, dan seterusnya dibarengi dengan pelaksanaan dari makna ajaran Islam yang formalistik tersebut. Ketiga, Islam transformis lebih ditujukan untuk mewujudkan cita-cita Islam, khususnya mengangkat derajat kaum duafa atau orang-orang yang tertindas dan juga diarahkan kepada orang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, sopan santun, kejujuran, dan keikhlasan. Menegakkan nilai-nilai demokratis seperti eh maaf Abian, boleh ini? Menegakkan nilai demokratis seperti egaliter, kesejahteraan, equality, kesamaan kedudukan, dan sebagainya. Dengan langkah nilai-nilai tersebut, maka nasib orang-orang yang selama ini belum beruntung, terutama orang-orang miskin dan kaum yang lemah, dapat terangkat. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan tentang besarnya peran orang miskin dalam hal memberikan bantuan, pertolongan, dan mendatangkan rezeki bagi kaum yang mampu. Boleh next? Dan yang terakhir yaitu keempat, Islam transformis adalah Islam yang senantiasa memiliki concern dan respons terhadap berbagai masalah aktual yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan awal kedatangan 15 abad yang lalu, di mana Islam datang untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam masalah ketimpangan sosial, kemiskinan, penindasan, dan cara mencari akar permasalahannya, yaitu meluruskan sikap. Pandangan hidup dan teologinya melalui ajaran keimanan dan akhlak serta pendidikan. Dalam kegiatan ini, paham Islam transformis melihat apabila di dalam ajaran Islam dijumpai adanya paham yang tidak sejalan dengan upaya memecahkan berbagai masalah tersebut di atas, maka paham tersebut harus diluruskan, diperbarui dan disesuaikan dengan semangat ajaran Al-Quran. Dengan demikian, maka Islam transformis akan Islam alternatif. Boleh di next? Selanjutnya ada materi praktik-praktik keberagaman dan implikasi terhadap peradaban. Agama dipeluk dan dihayati oleh manusia. Praktik dan penghayatan agama tersebut diistilahkan sebagai keberagaman atau religiulitas, religiositas. Keberagaman manusia menemukan dimensi terdalam dirinya yang menyentuh jiwa. Oleh karena itu, keberagaman yang baik akan membawa tiap individu memiliki jiwa yang sehat dan membentuk kepribadian yang kokoh dan seimbang. Agama bersumber pada wahyu Tuhan. Oleh karena itu, keberagaman pun merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada wahyu Tuhan juga. Praktik agama atau syariah menunjuk pada seberapa jauh kepatuhan seorang muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana diperintahkan oleh agama. Syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh pokok-pokoknya agar manusia berpegangan kepadanya dan melakukan hubungan dengan Tuhan. Dengan dengan saudara sesama muslim, dengan saudara sesama manusia dalam alam semesta dan dengan kehidupan. Dalam Islam, dimensi praktik agama atau peribadatan peribadatan menyangkut pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, doa, zikir, ibadah, kurban, dan ibadah-ibadah lainnya. Boleh di next. Keberagaman dalam keseharian membuat dan memberikan dampak kepada segala elemen yang ada di kehidupan seperti satu pendidikan dalam pendidikan terdapat pelajaran agama yang mengajarkan mengenai hal-hal yang ada di agama serta menjadikan tolak ukur dan pembelajaran tingkah laku peserta didik. Kedua, politik menjadikan agama dalam berperilaku politik. Tiga, ekonomi menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam mengatur perekonomian dan keuangan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih.
Silakan pertanyaannya diajukan di room chat ya. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin kelompok berikutnya bisa mempersiapkan presentasi. Baik, Ibu. Ya, pertanyaannya di room chat saja ya. Yes. Ya, baik. Mohon maaf Ibu, Mo- ini untuk pertanyaannya ditampung lalu dijawab di akhir atau kita lanjut Ya, ke kita kelompok selanjutnya dulu? kita lanjut ke kelompok berikutnya. Jadi pertanyaannya kita tampung di room chat. Sambil kalian mencari jawabannya gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Bisa minta tolong untuk ditampilkan share screen-nya, teman-teman. Oke, izin untuk melanjutkan materi selanjutnya. Jadi di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membahas materi lanjutan tentang konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Ini kita belajar pendidikan agama Islam bareng dua karakter ini nih, yang namanya Entong dan Neneng. Boleh langsung di next slide-nya. Oke, sebelum ke materi inti, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Nama anggota itu ada Lintang Ayuza Khalila, ada Sahira Rajwana, terus ada Zahra Audina, dan juga ada Alisa Nur Alaida. Boleh di next. Oke, yang pertama itu kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Tadi ini sebenarnya materi lanjutan dari kelompok 2. Em, Manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang dimana dia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, yang dimana manusia itu yang membedakan manusia antara makhluk yang lainnya itu dia diberi akal untuk berpikir gitu, untuk menentukan mana sih yang perihal hal yang baik gitu dan mana hal yang buruk gitu. Nah, terus juga di dalam ajaran agama Islam itu memiliki pandangan bahwa manusia tuh yang lahir itu atas keadaan fitrah atau suci, yang dimana dia memiliki sifat ketuhanan gitu atau beragama. Nah, pernyataan ini tuh didukung oleh hadis Muslim, yang dimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Eh, ini ada Arabnya. Wa anhu aydan anna Rasulullah qala ma min maulidin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasfiranihi au yumajjisani. Yang dimana artinya dan diriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang manusia kecuali dia terlahir atas fitrah dalam keadaan suci seperti tabula rasa, kertas yang belum ditulis apapun masih putih. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim oleh Abu Hurairah, em, ini bahwa manusia sejatinya itu terlahir dalam keadaan bersih atau suci gitu, yang dimana di sini diumpamakan sebagai kertas yang belum ditulis apapun gitu kan. Dan em, penentuan eh, maaf, penentuan orang itu jadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi itu sesungguhnya lahir dari orang tuanya gitu, seperti itu. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya itu ya teman-teman, manusia itu sesungguhnya itu terdiri dari macam golongan, yaitu terdiri dari dua golongan, yang dimana ada golongan ateis dan juga ada golongan teis. Nah, apa sih teis dan ateis itu? Nah, golongan teis itu adalah golongan yang mempercayai
adanya kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Serta golongan lainnya itu ateis, itu lawannya dari golongan ateis itu adalah golongan yang tidak mempercayai akan adanya kebenaran akan kekuasaan dari Tuhan itu sendiri. Terus juga di sini ada yang namanya riwayat. Di sini ada kutipan riwayat, kutipan dalil dari Quran Surah Ar-Rum ayat 30, yang dimana bunyinya, maaf, sebentar, enggak kelihatan. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, dari Quran Surah ayat 30 ini, itu kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah lahir dalam keadaan fitrah atau beragama gitu. Sedangkan sungguhnya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah atau beragama dan punya rasa kepercayaan terhadap Tuhan. Nah, em, selanjutnya, kenapa ada golongan manusia yang ateis itu? Karena sejatinya kehidupannya itu adalah dilandaskan sebagaimana yang telah dipikirkan oleh mereka gitu. Jadi em, mereka yang ateis itu punya pikiran lain terhadap keraguan gitu, akan adanya kebenaran atau kekuasaan dari Tuhan itu sendiri seperti itu. Nah, boleh di next, Lintang. Oke. Oke, selanjutnya materi yang kedua itu ada karakteristik manusia itu sebagai makhluk bertuhan. Oke. Nah, teman-teman, manusia itu yang sebagai makhluk bertuhan tentunya memiliki berbagai macam ciri-ciri. Nah, di sini yang saya highlight itu yang pertama itu ada mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Tentunya manusia yang mempunyai rasa kepercayaan terhadap akan adanya kebenaran dari Tuhan, itu dia akan mengakui adanya kebesaran ataupun keagungan dari Tuhan. Bagaimana insan individu itu mengakui kebesaran akan adanya Tuhan itu dengan memperbanyak ibadah, mengaji, sholat, puasa, ataupun berdoa dan ibadah-ibadah baik lainnya seperti itu. Nah, yang kedua itu ciri manusia sebagai makhluk bertuhan itu menyadari bahwa dunia serta isinya itu adalah ciptaan dari Tuhan. Nah, manusia yang mempercayai gitu akan adanya kebenaran dari Tuhan, tentunya dia akan berpikir dan kemudian menyadari bahwa segala sesuatunya ini uh, bukan semerta-merta itu adalah ciptaan, bukan semerta-merta itu adalah ciptaan dari manusia itu sendiri gitu, melainkan dari Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah memiliki keterbatasan yang sukar untuk dicatatkan. Oke, manusia itu kan sebagai makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang sempurna gitu. Kan tetapi manusia itu tentunya tidak luput dari yang namanya kekurangan ataupun kelebihan gitu. Nah, karena manusia itu tentunya memiliki kekurangan, ya kan? Manusia yang beriman gitu, manusia yang memiliki karakteristik bertuhan itu tentunya akan menghindari sifat-sifat yang menjauhkan dia menjadi pribadi yang jauh akan Tuhan itu seperti sifat sombong gitu, angkuh, terus juga tinggi hati dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada diberi akal dan budi untuk dikembangkan. Oke. Nah, karena tadi manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna yaitu dibedakan dengan adanya diberi akal oleh Tuhan, itu manusia tuh kemudian berpikir terhadap kondisi alam sekitarnya, tentang kejadian baik atau buruknya gitu. Terus juga manusia itu diberi akal oleh Tuhan itu untuk mengembangkan segala ilmu-ilmu yang ada di sekitar, di sekitar manusia itu sendiri gitu. Seperti
manusia itu melakukan penelitian ilmiah dan lain sebagainya itu merupakan implementasi dari uh, akal yang dikembangkan seperti itu. Boleh dilanjut tentang oke. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial itu sendiri. Oke, teman-teman, sebagai makhluk nih yang mempercayai akan adanya kebenaran dari Tuhan, tentunya dia akan berimplikasi dengan kebaikan juga di lingkungan sosialnya. Nah, di sini saya menyebutkan tiga contoh gitu kan terkait apa sih korelasi atau korelasi sikap kebertuhanan pribadi manusia itu sendiri dengan lingkungan sosialnya. Yang pertama itu adalah mempunyai sikap rasa toleransi antar umat beragama. Nah, tentunya manusia yang memiliki uh, memiliki kepercayaan terhadap akan adanya Tuhan, itu tentunya dia akan apa ya menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Jadi dia itu tidak memaksakan kehendak antar agama satu dengan agama lainnya gitu. Jadi eh, manusia yang percaya akan adanya kebenaran dari Tuhan itu dia em, lebih menghargai adanya perbedaan dari suatu agama tersebut gitu. Nah, yang kedua itu memiliki sifat jujur dan tanggung jawab serta amanah dalam lingkungan sosial. Oke, manusia yang mempercaya gitu kan akan adanya kebenaran dari keberadaan Tuhan itu sendiri, itu tentunya akan memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab serta amanah dalam lingkungan sosialnya. Kenapa? Karena tentunya manusia itu menghindari gitu segala bentuk perbuatan-perbuatan tercela yang gimana itu menyimpang gitu dari ajaran akan adanya kepercayaan dari Tuhan itu sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga itu tidak mendiskriminasi orang sekitar. Tentunya dengan adanya rasa bertuhanan gitu ya, tentunya manusia itu memiliki sifat yang enggan untuk melakukan perbedaan gitu loh teman-teman terhadap sesamanya. Jadi dalam bersosialisasi tentunya manusia itu tidak membeda-bedakan gitu karena manusia yang percaya akan adanya Tuhan itu akan senantiasa dia tuh menyadari bahwa ciptaan Tuhan itu beraneka ragam gitu, baik dari segala bentuk fisik baik ataupun dengan karakteristiknya itu sendiri seperti itu. Nah, boleh dilanjut. Oke, yang keempat itu ada implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Dan ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan kepada Alisa. Baik, terima kasih Zara dan moderator atas kesempatannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Kepribadian mulia sendiri adalah sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan kaidah moral sebagai pengamalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang memiliki kepribadian mulia akan taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti suri tauladan para nabi. Nah, bagaimana sih cara membangun kepribadian mulia? Untuk membangun dan membentuk kepribadian mulia ini harus diawali dengan mempelajari serta menerapkan tauhid. Menurut Quran Surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 139. Yang sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, tauhid dan keimanan merupakan fondasi utama yang ditanamkan dalam diri setiap muslim. Dalam membangun pribadi yang mulia, ini tentunya memakan waktu, proses, niat, dan usaha yang gigih yang disertai dengan istiqomah. Yang hal ini dapat dimulai dengan melakukan aktivitas positif, mulai dari hal kecil sampai besar, seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memperdalam ilmu agama, menjalankan sholat 5 waktu, bersyukur, dan sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu interpretasi kebertuhanan antroposis. Menurut
Andi Hadianto, pengalaman bertuhan atau spiritual dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Pada kehidupan modern ini, kepribadian manusia mengalami beberapa tantangan. Seperti yang pertama, tujuan hidup manusia lebih mengutamakan aspek fisik materialis. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modernisasi dapat menciptakan budaya materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualistis. Yang ketiga, Andi Hadianto juga mengutip dari Carl Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan diri dari diri sendiri, lingkungan sosial, bahkan dari Tuhan. Dan yang terakhir, hilangnya realitas ilahi yang dapat menyebabkan munculnya gejala psikologis, yaitu kehampaan spiritual. Nah, untuk solusinya, manusia modern ini dapat melakukan penguatan spiritualis yang dilakukan dengan melatih jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan disertai oleh olah pikir atau tafakur wa ta'amul, olah rasa tazawuk, olah jiwa qiyadah, dan olahraga rihlah wa jihad. Andi Hadianto juga mengutip dari Syekh Hussein Nasr yang menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf. Tasawuf ini berisi prinsip yang dapat mengembangkan masa depan manusia, seperti melakukan introspeksi atau muhasabah, meluruskan hal-hal yang kurang baik, dan sebagainya. Dengan ini, tasawuf memiliki peran penting terhadap spiritualitas karena dapat melemahkan egosentrisme, dorongan hawa nafsu, orientasi kepada materi yang berlebih, dan menguatkan visi ilahi atau kemampuan memaknai segala sesuatu sebagai perwujudan akan keindahan Tuhan. Boleh di next? Selanjutnya yang ketiga ini konsep diri manusia Islami. Di dalam konsep Islam, manusia diciptakan Allah memiliki maksud atau tujuan. Nah, berdasarkan pandangan Islam, manusia diciptakan dari beberapa konsep. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Menurut Quran Surat Al-Bainah ayat 5, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dina hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Yang artinya, yang dimana ditafsirkan oleh Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab, pada hakikatnya manusia, dari tujuan diciptakan manusia yang paling utama, adalah sebagai hamba Allah. Wujud dari bentuk penghambaan manusia terhadap Allah dengan cara menaati serta mematuhi perintah dan ketentuannya serta menjauhi larangannya. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan sebagai almas. Menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mulia. Maksud dari ayat ini adalah Allah ingin mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan manusia lainnya untuk menjalankan kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu manusia sebagai Bani Adam. Sebagaimana Quran Surat Al-A'raf ayat 26, yakni, Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha waliyasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam,
Sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat. Karena dalam surah ini manusia disebut sebagai Nabi Adam karena manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan evolusi kera seperti apa yang telah disebutkan oleh Charles Darwin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati manusia sebagai makhluk yang sempurna. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu manusia sebagai lisan. Di mana Quran surat Al-Hud ayat 9 berbunyi wala in azaqna al-insana min rahmatan thumma naza'naha min innahu layawsun kafur, yang artinya sungguh jika kami diciptakan pada manusia suatu rahmat dari kami, kemudian kami cabut kembali darinya, sesungguhnya dia menjadi sangat berputus asa, lagi sangat kufur. Nah, maksud dari ayat ini yaitu manusia disebut al-insan karena manusia memiliki akal dan pikiran sehingga mereka mampu menguasai ilmu pengetahuan dan berpikir secara logis. Jadi yang keempat, manusia sebagai al-bashar, di mana difirmankan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 20, yakni wa min ayatihi an khalaqakum min tura'in summa iza antum basyarun tantashirun, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia menciptakan leluhur kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Dalam ayat ini, manusia disebut al-bashar karena manusia merupakan makhluk biologis, sebab manusia dikaruniai raga atau fisik berupa tubuh yang tumbuh dan berkembang biak, sebagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup semestinya. Namun yang membedakannya adalah manusia memiliki akal dan pikiran, serta manusia pada masa kematiannya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama masa hidup. Dan yang terakhir, manusia sebagai khalifah Allah. Menurut Quran surat Syad ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudallaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab, yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami melibatkanmu khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Orang-orang yang sesat dari jalan mereka merupakan perhitungan. Dalam surah ini, manusia pada hakikatnya diciptakan Allah sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi. Setiap seorang khalifah, kelak di akhirat, amal dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Alisa yang sudah menjelaskan terkait materinya. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Lintang. Kepada Lintang dipersilakan. Baik, terima kasih Zara atas kesempatannya. Selanjutnya untuk bab yang ketujuh yaitu membahas tentang tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Menurut Andi Hadianto, itu manusia memiliki kesadaran spiritual juga akan memiliki kepedulian terhadap sesama,
memiliki integritas moral yang tinggi, bersikap solih, dan peduli kepada masa depan umat manusia. Jadi, manusia yang memiliki kesadaran spiritual dapat melakukan suatu pekerjaan atau suatu tugas itu jauh lebih tulus dan menghindari sikap-sikap egoisme. Lalu, kita pasti sering berpikir ya teman-teman, tujuan manusia pasif gitu. Ya, tujuan yang pertama yang pasti sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Eh, seperti pada Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pada dasarnya teman-teman, penghambaan bahkan wujud dari ketaatan kita, wujud dari kepatuhan kita, dan ketundukan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, dapat disimpulkan dari surat Az-Zariyat ayat 56 ini bahwa manusia ini memiliki kedudukan layaknya makhluk lain, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, cerminan penghambaan ini dilakukan dengan tujuan untuk ketegakan suatu kebenaran ataupun keadilan di muka bumi. Oleh karenanya, manusia itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, dan melakukan ibadah lainnya, serta menjauhi larangan sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah SWT. Lalu selain kita sebagai hamba Allah, manusia itu juga sebagai khalifah Allah. Disebutkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, itu yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimak wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Lalu malaikat berkata, kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maksud dari ayat itu tuh apa sih teman-teman? Kita tahu bahwa Allah itu telah menyediakan dan memfasilitasi segala apapun yang ada di bumi. Allah memberikan sumber daya alam kita yang melimpah, memberikan kita potensi-potensi dari bumi yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita, yang tujuan untuk kehidupan kita gitu, untuk agar hidup kita sejahtera. Dan sudah seharusnya kita pertama itu sebagai wakil Allah, kita bertugas untuk mengelola, merawat, menjaga, melestarikan, dan memakmurkan bumi kita ini. Agar apa yang sudah ada tidak punah dan tetap lestari untuk generasi-generasi yang akan datang. Yang kedua ini menjaga keadilan dan kebenaran. Bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pekerjaan juga, dalam interaksi sosial, itu sangat diperlukan. Yang terakhir, menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Yang sudah kita tahu bahwa menjadi pemimpin itu berat, karena menjadi pemimpin itu harus menjalankan kepemimpinan yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab atas apa yang ia emban. Gitu. Jadi tiga poin ini itu merupakan bentuk rasa syukur dan pelaksanaan peran kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Lalu teman-teman di subbab yang ke-8, yaitu tentang karakter positif dalam pengembangan diri sesuai profesi. Menurut Andi Haryanto lagi nih, bahwa orang yang beriman atau orang yang bertuhan adalah orang yang berkarakter. Ini maksudnya adalah orang yang beriman kepada Tuhan atau orang yang memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran, sumber kebijakan, serta memiliki komitmen untuk nilai-nilai kebertuhanan tersebut gitu ya.
Di sini kan Andi Hardianto menyebutkan bahwa orang yang beriman atau bertuhan adalah orang yang berkarakter gitu ya. Karakter itu sendiri pasti kita udah tahu ya teman-teman. Ini sekilas aja disimpulkan bahwa karakter adalah kepribadian atau akhlak yang mengacu pada ciri, karakteristik, atau sifat khas yang menggambarkan diri seseorang. Makanya dalam perspektif Islam, karakter yang positif itu merupakan suatu hasil dari proses penerapan syariat, yaitu ibadah dan muamalah yang dilalui oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berpedoman pada dua sumber kita nih, ada Al-Qur'an dan juga hadis. Lalu di dalam profesi, akhlak baik itu sangat penting dan pastinya kita perlukan ya dalam mengelola segala isi bumi yang akan kita gunakan juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka berikut nih, akhlak positif dalam profesi. Yang pertama, pekerjaan itu dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Ini kenapa sih penting banget kita melakukan pekerjaan itu harus dengan sadar, harus dengan pengetahuan yang sudah kita punya, karena tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan, maka akan muncul sifat-sifat keburukan, sifat-sifat yang nantinya akan membuat jelek gitu ya, yang dilakukan oleh manusia. Lalu poin yang kedua, pekerjaan harus dilakukan sesuai keahlian diri masing-masing. Mengutip dari sabda Nabi bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Ini kalau menurut saya pribadi artinya adalah kita memang pada dasarnya kita tuh sudah punya keahlian masing-masing tanpa kita sadarin gitu. Makanya kenapa setiap orang itu semestinya sudah punya keahlian untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing. Terus kalau kita belum punya keahlian, tugas kita ya terus menggali keahlian kita di mana, potensi diri kita di mana, agar pekerjaan yang kita lakukan akan kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan keahlian kita. Poin yang ketiga itu pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah, Rasulullah, dan masyarakat. Kita tahu teman-teman bahwa semua yang kita lakukan di bumi ini pasti akan dilihat oleh Allah ya, baik dengan perbuatan kita, perilaku, bahkan pekerjaan. Karena dalam Islam, amal dan kerja itu harus dilakukan dalam bentuk yang soleh gitu. Nah, yang terakhir nih, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Jadi sebenarnya ada kaitan dengan poin ketiga tadi, bahwa kita harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan hal apapun, baik mengerjakan tugas ataupun kita melakukan pekerjaan, nantinya kita harus merasa bahwa pekerjaan ini harus selesai dengan baik, dengan hasil yang memang terbaik dari versi kita sendiri. Karena ini akan ditanggungjawabkan oleh, misalkan untuk di dunia akan ditanggungjawabkan oleh dosen kah, atau oleh atasan nantinya, atau oleh masyarakat. Lalu ingat bahwa pekerjaan itu juga akan eh, ditanggungjawabkan nantinya di akhirat oleh Allah SWT. Karena pekerjaan itu tidak hanya seakan-akan mementingkan duniawi aja, tapi kita juga harus mementingkan bagaimana tanggung jawab yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka bekerja itu juga salah satu bentuk ibadah nih teman-teman gitu ya. Kita belajar itu juga bentuk ibadah. Kita membantu orang bentuk ibadah. Segala perbuatan yang baik menurut saya itu juga ibadah kita. Dan salah satu bentuk ketundukan kita kepada Allah SWT. Maka dengan adanya karakter positif ini, diharapkan manusia akan memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi dalam menjalankan apapun sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing, dengan rasa yang ikhlas, rasa tanggung jawab. Baik, itu tadi pemaparan saya mengenai bab yang ke-7 dan ke-8. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Luna yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri terakhir. Boleh di next dulu. Oke. Untuk materi yang selanjutnya itu akan dijalankan oleh pemateri terakhir, yaitu Sahira. Kepada Sahira, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Jadi materi yang saya paparkan pertama adalah tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta.
Jadi Allah telah menciptakan alam semesta dengan segala manfaatnya. Contohnya kayak turunnya hujan yang bermanfaat untuk menjaga ketersediaan air. Nah, hal ini tuh sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 32 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, serta menurunkan air dari awan semata-mata untuk mengeluarkan rezeki kepada manusia berupa buah-buahan dari tumbuhan. Bisa di next. Kenapa sih penting bagi kita sebagai manusia untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap alam semesta? Karena kan Allah udah menciptakan alam semestanya, jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan merawat alam semesta agar dapat bertahan hidup untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, jika tidak, maka akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri karena kerusakan yang terjadi di bumi diakibatkan oleh manusia. Nah, sedangkan jika kita melaksanakan tugas dengan baik, kita menjaga alam semesta dengan sebaik mungkin, maka manusia itu akan merasakan manfaat dari hal tersebutnya. Kita nggak boleh pakai air secara berlebihan, karena kalau kita makainya secara berlebihan, akan mendatangkan kesengsaraan, yaitu kekeringan. Kalau kita pakai air secukupnya, maka air akan tetap tersedia, jadi kita bisa melanjutkan kehidupan. Boleh di next. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Jadi, prinsip pengelolaan alam semesta itu ada 4. Yang pertama, manusia harus menyadari bahwa alam semesta dan isinya adalah ciptaan dan milik Allah. Lalu yang kedua, manusia juga harus menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup makhluknya. Yang ketiga, manusia harus menyadari bahwa dalam menggunakan dan menikmati alam semesta ini tidak boleh berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang berlebihan. Lalu yang keempat, manusia harus memelihara dan menggunakan alam semesta ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Supaya alam semesta dapat bertahan dan tidak rusak. Tuh, yang mana kerusakan itu juga kan akan berakibat buruk untuk manusia itu sendiri. Boleh di next. Materi yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberi keunggulan, yaitu memilih akal untuk berpikir dan menentukan uh, apakah itu hal baik atau hal buruk. Lalu yang kedua, semua manusia yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci dan telah diberikan kepada mereka keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dan kembali kepada manusia itu sendiri mau berpegang teguh atau tidak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saira selaku pemateri terakhir pada tiga terkait konsep manusia sebagai makhluk berdaulat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilakan untuk bertanya melalui kolom chat. Nah, untuk itu saya kembalikan kepada kelompok dua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk untuk kelompok dua di kolom chat. Terima kasih.
Baik, terima kasih Zahra atas kesempatannya. Ya, mohon maaf, Izinkan, Naufal, izin. Ya, ya Ibu, silakan. jadi sebelum menjawab dari teman-teman, ini saya lihat lumayan banyak nih pertanyaan kan. Kemudian nanti belum lagi kelompok 3 ya. Kita juga tidak, waktu kita mungkin hanya di 16.30. Jadi nanti mungkin kelompok 2 ataupun 3 untuk kelengkapan jawabannya mungkin tidak mesti atau tidak harus dijawab di WA di Zoom ini. Nanti dilengkapi di WA grup ya. Ya. Baik, sedikit saya mengulas materi hari ini tentang konsep tauhid dan bagaimana menjadi seorang manusia yang punya konsep tauhid ya. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah itu hanya satu dan hukum yang harus kita harus kita menjadi tempat rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis. Di samping urut-urutannya adalah setelah Al-Quran hadis kita ke kembalikan kepada ijtihad ulama baru setelahnya. Nah, kemudian untuk kelompok 3 adalah ini di kelompok 2 yaitu implementasinya sebagai makhluk yang punya fitrah manusia, fitrah baik manusia, maka kita pun harus selalu melengkapi diri kita, membenahi diri kita, selalu mengkaji kebenaran dan apa yang harus kita lakukan dengan selalu meliterasi, membaca ayat dalam Al-Quran lewat kajian tafsir maupun hadis ya. Sedikit izin membantu menjawab pertanyaan kelompok 2 ya, nanti dilengkapi. Kenapa terjadi aliran-aliran teologi dalam Islam? Di antaranya ada Khawarizmiyah, ada Maturidiyah, ada Jabariyah. Yang pertama diawali dari masalah politik ya. Mungkin kalian nanti bisa membaca sejarah, yaitu dari awal pemilihan Abu Bakar Siddiq pun sudah mulai terjadi pergolakannya, di mana setelah Rasulullah wafat terjadi kekacauan dan siapa nanti yang menggantikan Rasul sebenarnya sudah terjadi pergolakan sedikit politik. Tapi ketika masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu mungkin dia zamannya Ali bin Abi Thalib ya. Jadi permasalahan munculnya aliran-aliran teologi itu diawali dari masalah terbunuhnya Utsman bin Affan yang terjadi pada perang Siffin, di mana gubernur waktu itu, Gubernur Muawiyah itu merasa Ali tidak tegas, tidak menindaklanjuti siapa pembunuh dari Utsman bin Affan. Nah, terjadilah perang Siffin, tapi akhirnya Ali mengikuti dalam arbitrase. Dan jalan damai ini tidak ada di dalam Al-Quran menurut orang-orang Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang tidak mau sepaham dengan Ali maupun dengan Muawiyah yang menyebut golongannya disebut golongan Khawarij. Nah, setelah itu banyak aliran-aliran lainnya. Ada aliran Mu'tazilah yang mengutamakan akal dibanding dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian ada Jabariyah, segala sesuatunya itu harus melalui usaha. Ada yang namanya Maturidiyah, harus Murji'ah, harus semuanya berdasarkan apa yang ada di dalam teksnya, tidak didasarkan kepada kajian asbabun nuzul maupun konteks. Nah, ini diawali dari masalah politik, kemudian juga munculnya itu juga dalam masalah-masalah konflik-konflik sosial dan sebagainya. Itu ya. Ini juga ada pertanyaan menarik ini, kenapa di video itu ada orang katakanlah kita itu kan ada aliran yang namanya Sufi ya. Ada Al-Mauzudiyah itu merasa kalau dia sudah dekat dengan Allah, dia berzikir itu kayak orang kalau orang narkoba apa itu namanya? Ngeplay gitu ya. Saking dia ini akhirnya tidak sadarkan diri. Akhirnya dia meloncat-meloncat itu karena zikirnya itu ribuan. Semoga dia itu seperti orang yang kehilangan keseimbangan. Ya, maka dia seperti joget-joget gitu. Nah, ini gimana hukumnya ya? Untuk masalah baik benar tidak bisa menilai orang ya, tapi kalau dalam ibadah itu kan memang ada aturannya al-iqtisad bil ibadah, bersederhanalah dalam ibadah dan harus dengan sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Lalu gimana dengan orang-orang yang melakukan itu dengan seperti berjoget dan sebagainya? Nah, kalau secara aturan kita kan baiknya
dalam ibadah itu bersederhana ya. Kemudian apakah mereka berdosa? Nah, itu masalah dosa adalah kita kembalikan urusannya kepada wewenangnya, adalah yang punya hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat dia mengganggu kestabilan lingkungan, nah ini mungkin sudah dampaknya. Tapi kalau dia untuk kepentingan golongan dan pribadinya, ya mungkin cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kan berbeda-beda ya, dan masing-masing punya dalilnya. Dan kita sebagai orang yang melihat itu paling tidak menghormati saja selama dia tidak mengganggu lingkungan tempat tinggal mereka. Intinya. Ya, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 menjawab. Tapi nanti lengkapannya di WA grup ya. Kita punya waktu sampai 16.30. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Hmm, hmm. Ini untuk kelompok 2 pertanyaannya banyak nih. Gak apa-apa. Ada tentang fitrah ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ya. Kenapa manusia itu kan awalnya itu baik ya, seperti di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbika qalu bala syahidna. Ketika Tuhan bertanya, apakah kamu bersaksi bahwasanya Tuhan itu ada? Ya. Kan. Tapi kenapa banyak orang yang ateis, banyak orang yang tidak mengakui, yang tidak beriman dan sebagainya. Nah, karena fitrah manusia itu juga dilengkapi oleh kebutuhan-kebutuhan lainnya, ya, kebutuhan biologis, kebutuhan di luar Tuhanan dan sebagainya. Nah, maka itu ketika dia tidak punya kemampuan untuk menyeimbangkan itu, maka terjadilah yang namanya kadang ada yang disebut ateis, kemudian ada orang tahu tapi dia tidak, katakanlah Islam KTP dan sebagainya. Ya, maka juga kadang kita sudah beriman pun kadang turun naik ya, kayak jazz coaster gitu ya, ya jid goyang terus. Nah, ini karena di dalam diri manusia tidak semuanya berisi kebutuhan spiritual, tapi juga ada kebutuhan biologis yang terkadang juga ada nafsu-nafsu amarah, nafsu dan lainnya yang terkadang bisa tidak kita mengontrolnya. Ini yang menyebabkan kita ini tadinya baik bisa menjadi makhluk yang tidak baik. Tapi pada dasarnya itu punya potensi menjadi orang ya. Selama memang seperti ungkapan Imam Al-Ghazali ya. Manusia itu terdiri dari 4 golongan. Ada yang tahu dirinya tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Ada yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Kemudian ada yang tahu tapi dia tidak memiliki ilmu. Ada yang tidak sama sekali memiliki ilmu dan tidak menyadari dia punya potensi. Nah, inilah yang menyebabkan manusia itu tergolong-golong itu, ada yang baik, atau tidak baik. Nah, jadi kembali lagi karena memang manusia itu secara unsur ada unsur-unsur tanah, kemudian ada unsur-unsur lainnya yang mendorong manusia untuk berbuat ya di luar kontrol dirinya. Kelompok 3 ada pertanyaan ini? Ada. Ada, Nggak Ibu. ada. Satu ya. Atau nanti bisa membantu kelompok 2 kali ya. Kelompok 2 mau dijawab di sini atau di WA group? Boleh, Bu. Mana? Beberapa. Silakan dijawab Tara dan teman-teman Ya. ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Putri. Pertanyaannya di slide terakhir tadi disebutkan adanya praktik keberagaman dalam keseharian membuat dan memberikan dampak kepada segala elemen yang ada di kehidupan seperti pendidikan, politik, dan ekonomi. Pertanyaannya, apakah sosial budaya juga termasuk ke dalam praktik keberagaman dalam keseharian? Untuk jawabannya, iya, ke sosial dan budaya juga bisa dapat diimplementasikan dalam keseharian sosial dan budaya. Untuk contoh-contohnya, misalnya kalau sosial dan budaya, kita bisa melaksanakan festival yang Islami seperti eh, lomba ngaji atau tadarusan, atau juga kita bisa membuat festival seni budaya Islam seperti kaligrafi, kaligrafi Arab, atau seni seni lukis Islam. Dan untuk sedikit tambahan,
zaman dulu di Indonesia saat eh, Islam masih disebarkan oleh orang-orang, salah satu strategi orang menyebarkan Islam itu menggunakan sosial sosial budaya Indonesia itu sendiri dengan contoh misalnya menggunakan seni musik, seni tari atau seni wayang yang itu untuk menyebarkan agama Islam dan juga menggunakan gamelan, upacara adat dan lain-lain. Eh, apakah Studi Putri? Sudah terjawab. Terima kasih, Taraka. Ya, sama-sama. Ya, mungkin kita kasih kesempatan kelompok 3 mungkin ya menjawab ya. Untuk kelompok 2 mungkin nanti di jawaban detailnya di WA grup ya. Sedikit lagi ada waktu 9 menit. Atau mau di kelompok 2 mau jawab lagi, kelompok 3 silakan. Bintang menjawab. Langsung aja Bu di sini. Ya, silakan. Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Indi ya. Pertanyaan itu, apa di era modern ini, apakah pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat bisa menjadi penghubung antara sains dan juga ajaran agama? Eh, Jawabannya itu, pandangan antroposentris itu bisa ya dapat menjadi penghubung antara sains dan agama karena menempatkan manusia sebagai bagi akal untuk memahami alam sekaligus juga tanggung jawab moral dan spiritual yang tadi disampaikan di PowerPoint. Oleh karena itu, dengan pendekatan ini, keduanya itu bisa selaras jika manusia menggunakan ilmu pengetahuan untuk menjaga keseimbangan alam, bukan sekedar mengeksploitasinya ataupun merusak alam tersebut. Dengan begitu, ilmu pengetahuan tetap berkembang dengan nilai-nilai etis dan spiritual yang diajarkan agama. Oleh karena itu, dengan pendekatan ini, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan juga tanpa mengabaikan nilai-nilai etis dan keagamaan tersebut. Itu jawabannya kira-kira. Indi, apakah sudah cukup? Cukup, Lintang. Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali, Indi. Jawab lagi atau di WA grup saja? Saya kelompok 2 izin menjawab. Sudah. Ya, silakan Zaki. Nah, izin menjawab pertanyaannya Ramzi ya, yang gimana sih hukumnya bagi orang yang menyembah Allah itu secara berlebihan kayak joget-joget atau semacamnya. Kalau kemarin kan pernah dibahas oleh kelompok 1 ya, yang sumber religius itu ya. Nah, sumber religius agama Islam itu sendiri kan Al-Quran dan hadis ya. Sedangkan hadis itu sendiri kan yang melekat pada diri Nabi ya, kayak perkataan, perbuatan, atau dan sebagainya lah. Eh, Logikanya aja, Nabi kan punya sifat pemalu ya. Mungkin gak sih Nabi itu berjoget-joget gitu-gitu untuk zikir tuh menurut saya tuh sangat berlebihan ya Bu ya. Apalagi kan mungkin yang benar yang dikatain Ibu, kita nggak tahu dalil apa yang dipakai orang tersebut, kita hanya bisa menghormatinya dan sebagainya macamnya kayak gitu Bu. Kayak gitu Bu. Kita hanya bisa menghargainya Bu. Mungkin punya dalilnya sendiri atau gimana, punya hadisnya sendiri, punya kayak gitu. Ada lagi kelompok 2 mau dijawab di sini atau di WA grup? Sudah semua terjawab? Ya, ini aliran Islam mau ditambahkan? Izin nambahin Bu yang aliran Islam. Baik, silakan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Elsa. Jadi kan pertanyaannya, kenapa dalam Islam terbagi menjadi beberapa aliran? Sebelumnya tadi Ibu juga udah jelasin kalau ada alasan utama mengapa Islam dibagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama itu ada faktor politik. Sebagian besar perpecahan awal dalam Islam terjadi karena konflik politik, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Salah satu peristiwa yang paling berpengaruh adalah Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari konflik ini muncullah beberapa kelompok dengan pandangan yang berbeda. Misalnya Khawarij, kelompok yang keluar dari barisan Ali karena menolak harb atau tahkim dalam Perang Siffin. Mereka menganggap siapapun yang melakukan dosa besar bukan lagi seorang muslim dan boleh diperangi.
Kemudian untuk Murji'ah berpendapat bahwa seseorang tidak bisa dikafirkan hanya karena dosa besar. Penghakiman mutlak hanya milik Allah di akhirat. Kemudian yang kedua itu karena perbedaan dalam teologi, ilmu kalam. Setelah Islam menyebar luas di berbagai daerah, perbedaan dalam memahami konsep iman, takdir, dan keadilan Tuhan muncul. Beberapa aliran utama dalam teologi Islam, Mu'tazilah itu mengutamakan akal dalam memahami agama dan berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Kemudian, misalnya Maturidiyah ini mirip dengan Asy'ariyah, tetapi lebih menekankan akal dalam memahami ajaran Islam. Mungkin seperti itu aja. Apakah terjawab, Elsa? Ya. Ya, nanti juga di aliran fikih itu ada mazhab ya, ada 4 mazhab yang mungkin kalian juga suka dengar ya. Di Indonesia mayoritas ada mazhab Syafi'i, kemudian ada Hambali, ada Maliki, di Arab menggunakan Hanafi. Nah, ini juga penyebab kalau tadi teologi disebabkan diawali oleh politik, kalau di mazhab fikih itu terjadi karena memang apa namanya penjelasan di Al-Quran dan hadis itu sifatnya global dan asbabul wurud hadis itu juga beragam, kemudian asbabun nuzul Al-Quran juga dalam konteksnya juga berbeda-beda. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan pandangan ya. Dalam kitab konsep tauhid ada satu rujukan akhir yaitu ketika dalil dasarnya ada, maka kita patut untuk mengikuti ya. Ya, contoh yang sederhana di Indonesia ini jadi selalu perdebatan penentuan awal dan awal Ramadan dan awal Syawal ini selalu terjadi perdebatan tapi masing-masing punya dalil. Nah, ini kita bagaimana siapa yang mau kita ikuti? Nah, ini yang paling penting adalah ada dasar dari kedua orang yang atau ulama atau organisasi yang mengungkapkan pendapat itu kita pegang kuat prinsipnya ya. Selama ada dalil dasarnya, silakan kita mengikuti. Baik, ini sudah kurang 3 menit lagi, mungkin kita off saja ya. Kita akhiri sementara, mungkin nanti bisa dilanjut di WA Group ya. Udah lumayan lama ini, 1 jam setengah. Gimana? Pemakalah dan juga teman-teman mahasiswa lainnya setuju? Kita off-kan dulu atau masih diskusi? Bu, mohon maaf Setuju, saya Bu. ingin tanya boleh Bu terkait perkuliahan. Mar. Ya, Jadi kan di perkuliahan nanti di hari Senin itu ada beberapa hari yang libur Ibu. Itu ya. kira-kira gimana Ibu? Apakah akan Nah, ada disatuin lagi kayak sekarang atau apa? betul. Ya, saya juga berpikir gitu. Ini jeda waktu kita ini Senin itu banyak libur ya. Besok itu ada cuti bersama ya, tanggal 7. Itu juga jatuhnya hari Senin. Nah, biasanya saya mensiasatinya itu adalah di double-double gini ya, supaya kita nanti pas sampai di bulan Juninya aman dan selesai tepat waktu. Gitu ya, Muhammad Damar. Oke, Jadi baik Ibu. ya, kita sering double juga kayaknya karena banyak waktu libur di Senin gitu. Ya. Atau ada solusi? Kalau nambah hari nggak mungkin ya. Kalian juga banyak mata kuliah lain kan? Ya. Ya, gimana ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan. Kurang 1 menit lagi, 16.30. Ada mau statement akhir atau apa? Simpulan dari pemakalah kelompok 2 dan 3? Silakan. Sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Dari Lintang dan kawan-kawan, dari Zaki dan kawan-kawan, cukup. Dari kelompok 3 sudah cukup, Ibu. Ya, kelompok 2. Dari kelompok 2 juga sudah cukup, Ibu. Baik, Terima kalau kasih. semuanya, ya, kalau semuanya sudah cukup, mungkin kita akhiri dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan, siapa yang memimpin? Muhammad Naufal, silakan. Baik, teman-teman. Untuk menutup perjumpaan kita di hari ini akan membaca doa kafaratul majelis dipimpin oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu kembali di setelah bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Batin Ibu. Terima kasih Warahmatullahi Ibu. Mohon maaf lahir dan wabarakatuh. batin. Makasih banyak Ibu. Selamat. Ibu. Ya, izin Lip ya. Mohon maaf lahir batin. Aduh. Nyata nih.